Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, setelah tadi ligan tersusun secara oktahedral di mana satu sama lainnya saling menjauh untuk meminimalkan gaya tolakan. Nah, sekarang bagaimana interaksi antara elektron tersebut dengan orbital D dari atom pusat atau logam. Ini saya kasih lambangnya M ya, metal. Biar membedakan dengan ligan, karena kalau saya kasih lambangnya L nanti bercampur dengan ligan ya, sama-sama L awalannya. Kemudian, pada orbital D itu sendiri, mungkin saudara pernah ingat pada pelajaran di SMA maupun di kimia dasar, bahwa orbital D itu memiliki 5 sub ya, yaitu DXY, ya, DXY, DYZ, DXZ, dan memiliki DZ kuadrat, DX kuadrat, Y kuadrat. Jadi ada 5 ya pada orbital D itu suborbitalnya. Nah, kenapa ini saya kasih batas antara dua ini? Karena mungkin saudara juga ingat ya bahwa DXY itu posisi dari elektronnya itu berada di antara sumbu X dan sumbu Y. Begitu selanjutnya. Sementara kalau DZ kuadrat itu posisinya berada pada sumbu Z. Jadi bisa kita bilang bahwa ini berada di antara sumbu, sementara ini berada di sumbu. Ya. Atau ini bisa dibilang di dalam ruangnya. Kalau di sumbu berarti di tiang-tiangnya. Ya, sementara di antara sumbu berarti di dalam ruang antara tiang yang satu dengan tiang yang lain. Ternyata ini memberikan efek yang berbeda dalam geometrinya. Ya. Nah, sekarang untuk saudara mengingatkan kembali, silakan saudara cek pada materi di SMA atau di kimia dasar. Benar nggak ini di antara sumbu posisinya dan ini berada di sumbu. Sekarang kita coba kembali lagi ya, ketika kita sudah tahu bahwa oktahedral itu posisinya L ligan, L ligan, L ligan, L ligan, L ligan. Nah, ternyata posisi yang dibuat oleh ligan-ligan ketika mereka memiliki 6 ya, atau geometri oktahedral memiliki 6 ruang yang ingin mereka tempati pada atom pusat, ternyata posisi mereka kalau kita lihat itu posisinya persis di posisi sumbu. Persis di posisi sumbu. Ingat kembali, posisi sumbu siapa tadi? DZ kuadrat dan DX kuadrat Y kuadrat. Kalau posisi ruang siapa tadi? Posisi ruang adalah DXY, DYZ, dan DXZ. Nah, ini juga disebut dengan istilah EG, double generate, 2 generasi. Ya, ini triple generate atau disingkat dengan T2G. Nah, jadi ini disebut dengan T2G, ini disebut dengan EG. Kenapa ini ada 2, ini ada 3. Ini berada di sumbu, ini berada di ruang. Ya. Nah, sekarang ternyata ketika ligan itu tersusun secara oktahedral, ternyata posisi ligan itu persis berada pada posisi sumbu dari orbital D. Nah, sekarang kita akan coba ya melihat bagaimana efeknya. Orbital D sendiri ada 5. Karena ada ligan yang datang, maka posisi sumbu tadi menjadi terganggu. Ya, jadi posisi sumbu dari orbital D menjadi terganggu karena ligan datang juga pada posisi sumbu. Sementara di posisi sumbu itu harusnya ada elektronnya. Ya, atau karena dia orbital otomatis di sana adalah tempat elektron berada. Akibatnya apa? Elektron dari orbital D itu susah untuk mencapai posisinya. Kenapa? Karena ada ligan juga yang berada di sana, sehingga dia menjadi terganggu. Sehingga elektron dari atom pusat sendiri, bukan elektron dari ligan, elektron dari atom pusat sendiri susah untuk mencapai pada keadaan sumbu. Sehingga energinya berada di atas. Ya, disebut dengan EG. Sementara yang di dalam posisi ruang dia tidak merasa terganggu
otomatis dia menjadi sangat nyaman dan posisinya berada di posisi bawah. Inilah yang disebut dengan pembelahan medan kristal. Ya, atau disebut dengan splitting. Jadi orbital D itu menjadi terbelah, menjadi terbagi. Ya, karena apa? Karena ada ligan yang datang, jadi ada orang yang datang memecah dari keluarganya gitu ya. Jadi ada yang menjadi bersusah-susah payah untuk mencapai kedudukannya karena ada ligan yang menempati posisi itu juga. Ada yang bertenang-tenang saja, bersantai-santai saja sehingga energi untuk mencapai ke posisi dia menjadi sangat gampang. Nah, inilah disebut dengan pembelahan medan kristal. Terbelah menjadi orbital D-nya itu terbelah menjadi T2G yang di bawah dan EG yang di atas. Ingat, ini hanya berlaku untuk oktahedral. Kalau posisinya tetrahedral itu beda lagi. Nanti kita bahas ya.